Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susan Sapsuha dengan NPM 0227241195. Saya berlari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Materi ini merupakan bagian dari kuliah ekonomi syariah yang dibimbing oleh Bapak Dr. Suito. Kita langsung saja. Yang saya banggakan teman-teman sekalian yang sempat menonton video ini, dalam dua dekade terakhir perkembangan perbankan syariah di Indonesia tumbuh sangat pesat. Berdasarkan data OJK, hingga tahun 2025 aset bank syariah di Indonesia telah menembus lebih dari 700 triliun. Namun pertumbuhan ini tidak lepas dari peran lembaga dan industri pendukung seperti OJK, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional atau MUI, lembaga pendidikan, serta industri teknologi keuangan atau fintech syariah. Semua lembaga ini bekerja bersama untuk memastikan bahwa kegiatan keuangan syariah berjalan sesuai prinsip Islam dan menekankan keadilan, transparansi dan juga keberkahan ekonomi. Contohnya, ketika kita menabung di Bank Syariah Indonesia atau BSI, keuntungan yang kita dapat bukan bunga tetapi bagi hasil dari kegiatan usaha real yang dijalankan bank. Inilah yang memudahkan perbankan syariah dari sistem konvensional. Kita langsung saja ke pengertiannya, yaitu pengertian perbankan syariah. Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk kita memahami apa sih perbankan syariah itu. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu bebas dari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan nasyir atau perjudian. Sebaliknya, sistem ini berfokus pada kegiatan halal dan produktif dengan mekanisme bagi hasil, jual beli atau sewa. Beberapa contoh akad dan praktiknya adalah mudharabah atau bagi hasil. Contoh, nasabah menaruh modal sebesar 10 juta rupiah di bank syariah, lalu bank menyalurkan dana tersebut ke pengusaha mikro. Keuntungan usaha dibagi misalnya 60% untuk pengusaha dan 40% untuk nasabah. Musyarakah atau kerjasama modal. Contoh, dua pihak sama-sama menanamkan modal membuka toko pakaian. Jika modal dan keuntungan dibagi 50, maka resiko juga dibagi sama besar, atau mudharabah, jual beli dengan margin. Contohnya, nasabah ingin membeli sepeda motor. Bank membelikan motor tersebut seharga 15 juta lalu menjualnya ke nasabah seharga 17 juta rupiah dengan cicilan selama 12 bulan. Ada juga ijarah atau sewa. Contohnya, seorang menyewa alat berat dari bank syariah untuk proyek konstruksi. Bank tetap pemilik barang, sementara penyewa membayar biaya sewa bulanan. Prinsip-prinsip ini menciptakan sistem keuangan yang adil dan transparan, jauh dari praktik spekulatif dan juga eksploitasi bunga. Kita masuk ke poin yang kedua, ada peran lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai motor utama penggerak ekonomi umat. Ada juga jenis-jenisnya, antara lain Bank Syariah, Bank Umum Syariah atau BUS, seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, seperti BPRS Harta Insan Karimah. Koperasi syariah seperti KSPPS, BMT Amanah Ummah,
Lembaga pembiayaan syariah seperti Pegadaian Syariah atau asuransi takaful. Perannya meliputi menghimpun dana masyarakat. Contohnya tabungan IB Hasanah dari Bank Syariah Mandiri sekarang menjadi BSI yang menggunakan AK2 Diah atau titipan dan bebas bunga. Menyalurkan pembiayaan usaha halal. Contohnya BSI memberikan pembiayaan musyarakah kepada pelaku UMKM kuliner halal di seperti Ternate. Menjaga transparansi dari akuntabilitas seperti transaksi wajib sesuai fatwa DSN MUI, misalnya fatwa nomor 04/DSN datar MUI garing 4/2000 tentang mudharabah. Mendorong kesejahteraan masyarakat. Contohnya, BPRS membantu nelayan dengan pembiayaan alat tangkap melalui akad mudharabah tanpa bunga. Dengan peran ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi umat. Poin yang ketiga ada regulasi dan kebijakan. Perbankan syariah tidak bisa tumbuh tanpa regulasi dan pengawasan yang kuat. Lembaga yang berperan dalam regulasi antara lain Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi seluruh lembaga keuangan termasuk bank syariah agar transparan dan juga stabil. Contohnya, OJK mengeluarkan peraturan nomor 15/POJK.05/2014 tentang tata kelola perusahaan syariah. Ada juga Bank Indonesia atau BI. Ini dimaksudkan mengatur kebijakan moneter dan sistem pembayaran syariah. Contoh, BNI menetapkan sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS sebagai instrumen moneter bebas riba. Dewan Syariah Nasional atau MUI, DSN MUI menetapkan fatwa syariah terhadap produk bank. Contohnya, fatwa DSN datar MUI nomor 27/DSN datar MUI garing 3/2002 tentang ijarah muntahiyah bitamlik sewa diakhiri kepemilikan. Regulasi ini menjadi fondasi hukum dan kepercayaan masyarakat bahwa sistem syariah berjalan sesuai dengan syariat Islam. Ada juga edukasi dan pelatihan. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa bunga itu termasuk riba dan tidak semua produk konvensional bisa diadopsi dalam sistem Islam. Karena itu, lembaga pendidikan dan pelatihan menjadi garda terdepan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Contohnya, universitas seperti Universitas Islam Indonesia atau UII dan Universitas Hairun Ternate membuka program studi ekonomi syariah atau mata kuliahnya. Bank Indonesia Institut dan OJK Institut menyediakan pelatihan sertifikat perbankan syariah. Pesantren Ekonomi Darul Uloom Bogor mengajarkan santri tentang praktik wirausaha dan keuangan halal. Dengan adanya edukasi, lahirlah sumber daya manusia yang profesional dan berakhlak, yang tidak hanya paham teori fiqh, muamalah, tetapi juga praktik keuangan modern. Ada juga poin yang kelima, inovasi produk dan industri pendukung di era digital. Masyarakat meningkatkan layanan cepat, mudah, dan aman. Oleh karena itu, inovasi produk syariah menjadi sangat penting. Beberapa contoh inovasi nyata yaitu digital banking syariah. Contohnya, aplikasi BSI Mobil yang memungkinkan nasabah menabung berzakat dan investasi secara online. Kartu pembiayaan syariah tanpa bunga. Contohnya BNI IB Hasanah Card yang menggunakan akad kafalah dan ijarah sebagai pengganti bunga. Ada juga Grand Financing Syariah. Contohnya pembiayaan pembangunan energi terbarukan di Lombok melalui akad musyarakah. Ada juga crowdfunding syariah. Contohnya platform Adhes Indonesia yang membantu pendanaan proyek perumahan halal tanpa bunga bank. Selain itu, industri pendukung seperti asuransi syariah, takaful, dan juga lembaga zakat digital juga memperkuat ekosistem keuangan Islam secara keseluruhan. Ada juga kerjasama internasional. Perkembangan perbankan syariah juga bergantung pada hubungan global,
Indonesia kini aktif bekerja sama dengan berbagai negara melalui lembaga internasional seperti Islamic Development Bank atau ISDB, Accounting and Audit Organization for Islamic Financial Institute atau AAOIFI, Islamic Financial Service Board atau IFSB. Contoh konkret, Indonesia bekerja sama dengan Malaysia dalam pengembangan standar akuntansi syariah internasional, kerjasama dengan Uni Emirat Arab atau UEA dalam investasi proyek halal dan sukuk internasional. Dengan kerjasama ini, Indonesia diharapkan menjadi pusat keuangan syariah di dunia di kawasan Asia Tenggara. Ada juga poin yang ketujuh, tantangan dan peran teknologi. Meski mengalami kemajuan, perbankan syariah menghadapi beberapa tantangan besar, antara lain rendahnya literasi masyarakat terhadap sistem syariah. Banyak orang masih memilih bank konvensional karena tidak memahami prinsip syariah. Ada juga persaingan ketat dengan perbankan konvensional karena produk konvensional dianggap lebih praktis. Ada juga keterbatasan sumber daya manusia profesional. Maksudnya tidak semua pegawai bank syariah memahami fiqh muamalah dengan baik. Kurangnya inovasi digital untuk menjawab tantangan ini. Teknologi menjadi solusi utama. Ada juga fintech syariah kini hadir untuk memperluas layanan keuangan berbasis syariah. Ada juga contohnya dari fintech syariah. Ada Alamis Syariah atau platform pembiayaan P2P, lending syariah untuk UMKM. Ada juga PayTrend atau aplikasi pembayaran syariah buatan Indonesia yang memudahkan transaksi halal. Ada juga Amanah Aid atau platform investasi berbasis sukuk dan mudharabah online. Teknologi membuat perbankan syariah semakin inklusif, cepat dan efisien. Dari penjelasan tadi, dari ketujuh penjelasan tadi, kita masuk aja langsung ke kesimpulan dan juga penutup. Dari seluruh pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga dan industri pendukung memiliki peran penting dalam membangun sistem perbankan syariah yang kuat. Regulasi, edukasi, inovasi, dan juga teknologi menjadi 4 pilar utama keberhasilan industri ini. Kolaborasi antar lembaga pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan juga masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat ekonomi umat. Dengan pengelolaan yang baik, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat keuangan syariah internasional. Mari kita dukung perkembangan perbankan syariah bukan hanya sebagai sistem keuangan alternatif, tetapi sebagai jalan menuju ekonomi yang beretika, yaitu regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan menjadi fondasi utama agar sistem perbankan syariah berjalan dengan baik. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang berperan dalam pengaturan dan pengawasan perbankan syariah, antara lain Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah agar transparan dan stabil. Ada juga Bank Indonesia atau BI, mengatur kebijakan moneter dan menjaga kestabilan sistem pembayaran syariah. Ada juga Dewan Syariah Nasional atau MUI dan juga DSN MUI, menetapkan fatwa syariah untuk memastikan produk dan layanan sesuai dengan hukum Islam. Kebijakan yang jelas dan terarah akan meningkatkan kepercayaan publik, menciptakan stabilitas industri keuangan, serta memperkuat reputasi perbankan syariah di mata internasional. Ada juga edukasi dan pelatihan. Salah satu tantangan terbesar perbankan syariah adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang sistem ini. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan menjadi kunci dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang kuat. Lembaga pendidikan seperti universitas pesantren dan sekolah ekonomi Islam berperan penting dalam mencetak sumber daya manusia yang paham tentang fiqh muamalah, akuntansi syariah, dan manajemen keuangan syariah. Selain itu, pelatihan juga diperlukan bagi para karyawan bank, pengawas syariah, dan praktisi keuangan agar mereka dapat memahami prinsip syariah secara mendalam.
bukan hanya dari sisi teknis tetapi juga dari sisi nilai-nilai Islam. Dengan edukasi yang baik, masyarakat akan semakin sadar bahwa sistem keuangan syariah bukan sekedar alternatif tetapi solusi untuk ekonomi yang beretika dan berkeadilan. Poin yang kelima, ada juga inovasi produk dan pengembangan industri. Dalam dunia yang terus-menerus berubah, inovasi produk menjadi sangat penting agar perbankan syariah tetap relevan dan kompetitif. Lembaga dan industri pendukung harus mampu menciptakan produk-produk baru yang sesuai kebutuhan masyarakat modern namun tetap berlandaskan prinsip syariah. Contoh inovasi yang sudah ada antara lain digital banking syariah atau mobile banking, internet bank syariah, atau kartu pembiayaan tanpa produk pembiayaan UMKM berbasis syariah. Green financing syariah atau pembiayaan untuk proyek ramah lingkungan. Inovasi ini menunjukkan bahwa syariah bukan berarti kuno, tetapi justru fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ada poin yang keenam yaitu kerjasama internasional. Perkembangan perbankan syariah tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga berbagai negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan juga Uni Emirat Arab. Kerjasama internasional antara lembaga perbankan syariah di berbagai negara memungkinkan adanya pertukaran pengetahuan, teknologi, dan inovasi produk. Indonesia misalnya bekerja sama dengan lembaga keuangan dari Timur Tengah untuk memperkuat investasi dan pengembangan standar internasional syariah. Dengan adanya jaringan global ini, Indonesia berpotensi menjadi pusat keuangan syariah di Asia Tenggara karena memiliki populasi muslim terbesar di dunia dan regulasi yang semakin matang. Kita masuk ke poin yang ke-7, ada tantangan yang dihadapi dan peran teknologi. Tentu saja masih banyak tantangan yang dihadapi perbankan syariah, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Ada juga persaingan ketat dari perbankan konvensional. Ada juga kurangnya inovasi digital dan sumber daya manusia profesional syariah. Ada juga kurangnya pemahaman mendalam tentang produk syariah di kalangan pelaku industri. Untuk menjawab tantangan tersebut, teknologi menjadi solusi penting. Ada fintech atau financial teknologi dan digital banking syariah kini mulai digunakan untuk mempercepat layanan, memperluas jangkauan, dan meningkatkan efisiensi. Melalui aplikasi digital, masyarakat dapat membuka rekening, melakukan transaksi, hingga membayar zakat dan sedekah secara mudah, aman, dan sesuai prinsip syariah. Dari penjelasan tadi kita langsung saja ke kesimpulan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa lembaga dan industri pendukung memiliki peran yang sangat vital dalam pengembangan perbankan syariah. Dukungan tersebut meliputi regulasi, edukasi, inovasi, teknologi, dan kerjasama internasional. Tantangan yang ada dapat dibatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, otoritas keuangan, dan juga masyarakat. Dengan sinergi tersebut, Indonesia dapat mewujudkan ekosistem keuangan syariah yang berdaya saing, berkeadilan, dan juga berkelanjutan. Akhir dari materi ini, mari kita bersama-sama mendukung perkembangan perbankan syariah bukan hanya sebagai sistem keuangan alternatif, tetapi sebagai jalan menuju ekonomi yang beretika, berkeadilan, dan penuh keberkahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan terima kasih sudah mau menonton video saya. Saya Sun Sapsuha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.